Kali ini aku berada di Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur. Ayo, ada yang bisa tebak enggak? Aku sama Mbak Vanes sedang apa di tengah kebun? Kami sedang ngerontoki daun kelor untuk diolah di UMKM. Ada yang ngomong daun kelor itu tumbuhan sejuta manfaat, Mbak. Terus juga satunya bisa mempercepat pertumbuhan rambut loh. Mempercepat pertumbuhan rambut? Iya. Serius? Serius. Jadi bisa rambutnya gondrong gitu, Mbak? Bisa jadi gondrong nanti kalau habis makan daun kelor. Mbah, dimuri, Mbah. Siapa ya? Kok nggak kenal ya? Kok pangli gue ya? Kok tambah ganteng boy aku ya? Mas, ini kemana Mas? Oh iya, taruh situ aja. Tolong ambilin burung kenyarinya ya. Oh iya Mas. Walah, Lur, kok si Mas ndak ada senyum-senyum yo sama aku. Tumben banget. Biasanya ramah lo. Mas, kenarinya Mas. Iya. Ini tolong dikembalikan di kandang. Oh iya Mas. Iya. Pada lupa sama aku yuk. Pada lupa sama aku semua yuk. Gak mau apa? Oh, kalau gondrong nanti orang-orang udah gak kenalin aku. Bahkan nanti bisa potong rambut lagi, Dul. Iya ya. Tapi boros Mbak. Tuh, ini satuin nanti anterin ke rumah produksi UMKM ya. Oh, iya, Mbak. Makasih ya, Dul. Udah, aku antar dulu ya, Mbak ya. Ya, biar tak lanjutin ini. Oh iya. Bu, ini Bu, kalori yang udah dipetikin Bu. Oh, maaf. Saya minta tolong langsung dicuci ya, Dul. Oh iya. Oh iya, tadi Mbak Vanes minta mie kelor, Bu. Ada nggak, Bu? Oh, ada. Tak siapin. Tapi habis dicuci, nanti langsung di oven ya. Oh iya, iya. Ya. Ya, sun ya. Yuk. Di UMKM olahan produk kelor KWT Putri Kencana ini, daun kelor diolah menjadi beragam produk makanan olahan. Salah satunya menjadi mie. Sebelum di oven, daun kelor harus dicuci hingga bersih dulu. Selanjutnya, daun kelor dikeringkan menggunakan oven dalam ruang seperti ini loh. Proses pengeringan ini membutuhkan waktu 12 jam dengan suhu antara 35 derajat hingga 40 derajat Celcius. Bu, daun kelornya udah di oven Bu. Oh iya. Mantap suan, Su. Dul, ini mie-nya. Oh ya, makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Setelah dikeringkan, daun kelor selanjutnya dihaluskan menggunakan blender. Wah, kalau sudah halus begini, tepung daun kelor iki tampak seperti teh hijau ya lur. Kalau sudah dikeringkan, proses selanjutnya adalah membuat adonan minyak.
Bahan-bahannya terdiri dari tepung terigu, tepung beras, tepung daun kelor, bawang putih, bubuk garam, bumbu halus, telur dan air. Campur semua bahan, kemudian uleni hingga kalis. Dalam proses membuat adonan ini menggunakan air dingin agar mie-nya menjadi kenyal dan mulur-mulur, Lur. Setelah adonan padat, diamkan selama 20 menit agar adonan mie tidak kering dan putus saat digiling nanti. Terakhir, giling adonan beberapa kali hingga tipis, lalu giling kembali hingga menjadi untayan mie. Nah, kalau sudah, mie kelor basah tinggal dikemas dan siap dijual. Wah Lur, ternyata mie kelor ini bakal dimasak jadi ifumi oleh Mbak Vanes. Kalian tahu nggak Lur, apa itu ifumi? Itu loh, olahan mie kering dari negeri tirai bambu. Nah, pertama-tama Mbak Vanes menyiapkan bahan untuk isian capcay dulu Lur. Seperti biasa, potong sayur-sayurannya terlebih dahulu, seperti wortel dan sawi putih. Kemudian haluskan bumbu untuk tumisannya. Terakhir, tambahkan jahe dan geprek bersama bumbu halusnya. Mbak, ini Mbak mie kelornya Mbak. Makasih ya, Ndul. Oh iya, minta tolong sekalian gorengin ya, Ndul ya. Oh, digoreng Mbak? Iya, dicetak bentuk mangkok. Nanti ada cetakannya. Oh iya Mbak. Makasih ya, Ndul. Iya Mbak. Nah, iki yang spesial Lur. Ifumi biasanya dibuat dari mie basah yang digoreng kering dalam minyak panas. Nantinya mie kelor ini akan dijadikan sebagai wadah untuk capcaynya. Seperti ini caranya Lur. Cetak mie kelor menggunakan saringan yang agak lebar dan dalam. Jika mie sudah panas, goreng dan tekan bagian tengah mie menggunakan spatula atau centong. Gunanya agar mie tidak buyar saat digoreng. Jika sudah garing, angkat mie dan keluarkan dari saringan secara perlahan agar tidak patah. Ingat, ojo kelamaan ya Lur. Nah Lur, mie-nya sudah jadi. Tinggal tunggu Mbak Vanes masak capcaynya. Tumis bumbu halusnya terlebih dahulu. Kemudian tambahkan garam, gula dan air. Masak hingga bumbu matang. Lalu masukkan wortel dan masak hingga setengah matang. Biar makin lengkap, bisa tambah daging ayam, sosis, udang ataupun bakso. Kayak Mbak Vanes ini. Walah, pasti enak tenan niku. Jika semua bahan hampir matang, tambahkan potongan sawi putih, lalu aduk rata. Terakhir, jika sawi sudah layu, pasti nih masukkan daun kelornya Lur. Gimana Lur? Ifumi daun kelor ini apik toh? Bentuk wadahnya cantik, juga kaya warna. Harus buru-buru disantap iki sebelum minyak lembek. Ini mie kelor tadi Mbak. Wih, kelihatannya enak nih. Yuk, yuk, bareng-bareng. Wah Lur, iki sih yummy banget. Minyak garing dan gurih berpadu ciamik dengan capcaynya yang bumbunya enak dan gurih. Pokoknya iki ndak kalah enak sama mie ayam. Lur, ternyata bahan sederhana di sekitar kita bisa diolah jadi menu khas negeri tirai bambu. Kalau tadi ada ifumi daun kelor, ini ada tangguan yang dibikin dari buah campolai. Jangan kemana-mana ya Lur. Habis iklan, aku balik lagi.